Bab 211. Penyesalan. Baik, ucap Long Hutian pergi meninggalkan semua orang di sana tanpa kata apapun. Sedangkan Bing Zui sudah berada di dekat Long Qiao yang terluka cukup parah oleh serangan Long Haotian. Tetua Agung, semua selesai di sini, bubarkan yang lain, ucap Lin Tian. Tidak masalah, ucap Tetua Agung. Lalu Tetua Agung beserta tetua lain mengatur keluarga lain untuk meninggalkan tempat itu, bersama dengan Long Niu dan yang lainnya juga pergi dengan Tetua Agung. Lin Tian mendekat ke arah Bing Zui dan Long Qiao yang terluka, dia menyentuh pundak bibinya itu dengan lembut. Bibi, biar aku menyembuhkan sepupu, ucap Lin Tian. Bing Zui tidak menolak dan mengizinkan Lin Tian mendekat ke Long Qiao, dia melihat Long Qiao yang sudah agak diam dan tak berbicara sedikitpun, dia lalu melihat luka di tubuh Long Qiao. Saudara keempat benar-benar tidak menahan, ucap Lin Tian. Aner apa Qiaoer baik-baik saja? Tanya Bing Zui. Tenang saja Bibi, dia tidak apa-apa, hanya perlu menelan pil ini dan dia hanya perlu beristirahat sebentar maka akan sembuh, ucap Lin Tian mengeluarkan pil berwarna-warni dari cincin spasialnya. Terima kasih Aner, ucap Bing Zui. Tidak perlu begitu Bibi, kita keluarga itu sudah sewajarnya, ucap Lin Tian. Balas Bing Zui tidak banyak bicara, karena dia tahu keponakannya melakukan ini juga untuk dia dan anaknya. Lin Tian tersenyum dan mengulurkan pil itu ke arah mulut Long Qiao. Telan ini maka kamu akan sembuh, ucap Lin Tian. Long Qiao hanya melihat Lin Tian sedikit dan membuka mulutnya sambil menelan pil itu. Setelah beberapa saat luka di tubuh Long Qiao sembuh, dia duduk di sana dan menatap ibunya yang sudah menangis, dia lalu menatap Lin Tian. Kenapa? Tanya Long Qiao. Lin Tian hanya tersenyum kepada Long Qiao dan bersiap berbalik untuk pergi dari sana. Tapi dia menatap Long Qiao dan berkata dengan pelan kepada Long Qiao. Karena kamu sepupuku, dan kuharap kamu berubah mulai sekarang, juga kuharap kamu bisa melihat sedikit penderitaan ayah dan kakakmu hingga saat ini, bukan hanya melihat mereka yang sekarang, ucap Lin Tian pergi meninggalkan Bing Zui dan Long Qiao di sana. Mendengar perkataan Lin Tian, air mata Long Qiao jatuh ke tubuhnya, dia merasa kata-kata Lin Tian benar, dia hanya melihat ayah dan kakaknya yang kuat sekarang. Dia juga merasa dengan ayah dan kakaknya yang sekuat itu maka tidak ada yang akan berani melawan dirinya. Ibu, apa aku salah? Ucap Long Qiao dengan menangis di pelukan ibunya. Nak, semua dapat berubah selagi kamu ingin benar-benar berubah. Sama seperti kakakmu, dia sangat menyayangimu. Apa kamu pikir dia tega memukulmu? Ucap Bing Zui memeluk Long Qiao juga. Aku, kakakmu, pasti merasa bersalah sekarang. Karena itulah ayahmu pergi mencari dia, ucap Bing Zui dengan lembut. Long Qiao bahkan makin merasa sedih setelah mendengar perkataan ibunya, tangisan dia semakin keras di sana. Dia menyesal telah bersikap seperti itu, dia menyesal telah membuat kakak dan orang tuanya malu di depan anggota keluarga lainnya. Lin Tian di langit yang melihat itu sedikit tersenyum, lalu dia menghilang di sana, karena leluhur naga memanggil dia untuk menemui mereka. Di puncak daerah keluarga naga. Seorang pemuda sedang minum sendirian di sana, pemuda itu adalah Long Haotian, tidak lama setelah itu Long Hutian muncul di belakang Long Haotian. Dia yang melihat anaknya seperti itu juga ikut sedih, dia mendekat dan duduk di samping anaknya itu. Ayah, apa aku salah melakukan hal itu kepada adikku sendiri? Ucap Long Haotian. Tidak nak, kamu sebenarnya juga tidak salah, yang salah adalah ayah dan ibumu yang terlalu memanjakan dia, balas Long Hutian sambil meminum anggur juga. Dua anak dan ayah itu saling berbicara sambil minum di puncak tersebut, kadang mereka berbicara tentang masalah mereka dan kadang mereka berdebat berdua, mereka mengeluarkan seluruh masalah mereka sambil minum di puncak tersebut. Kadang mereka juga tertawa bahagia di puncak tersebut sambil menunggu waktu malam berlalu di sana. Kakek, leluhur aku datang, ucap Lin Tian di depan formasi tempat leluhur keluarga naga berada. Masuklah, ucap suara tua. Lin Tian masuk ke sana dan langsung menuju tempat leluhur berada menunggu dirinya. Duduklah nak, ucap Long Xin. Baik, Lin Tian duduk bersama mereka di sana, dan juga Lin Tian tanpa mereka bertanya menceritakan apa yang dia tahu dari ranah rahasia itu. Setelah mendengar penjelasan Lin Tian, keduanya cukup terkejut tapi juga merasa senang atas apa yang didapat Long Niu dan yang lainnya. Hahaha, kali ini berkatmu keturunan kami bisa maju lebih jauh, ucap Long Du. Bukan apa-apa kakek. Oh iya masalah kedua orang itu bagaimana? Tanya Lin Tian. Di mana mereka? Tanya Long Xin.
Lin Tian menggerakkan tangannya dan dua orang dengan sudah babak belur muncul di depan mereka, yang membuat Lin Tian dan kedua leluhur merasa tercengang. Jadi Nak, apa yang kamu lakukan kepada keduanya? Tanya Long Du dengan agak tak berdaya menatap Lin Tian. Jangan tanya aku juga tidak tahu juga, balas Lin Tian. Lalu seekor kucing keluar di saat mereka masih menatap kedua orang yang penuh luka itu. Ah, akhirnya aku puas juga, ucap kucing itu. Long Du dan Long Xin melihat kucing putih itu dengan tak berdaya. Kucing putih itu ditatap oleh ketiganya juga kaget dan berkata, "Ayolah, aku tidak membunuh mereka," ucap bayi kecil. "Iya, kamu tidak membunuh mereka tapi menyiksa mereka. Lihatlah bahkan keduanya sekarang sudah menjadi kasim akibatmu," ucap Lin Tian tak berdaya. "Ayolah Kak, mereka pantas mendapatkan hal itu," ucap bayi kecil dengan tenang sambil menjilat kaki tangan kucingnya. Long Du dan Long Xin hanya bisa saling menatap tak berdaya. Bagaimana mereka tidak tahu siapa kucing ini? Ini adalah leluhur suku harimau putih, tapi saat mereka melihat sikap bayi kecil, mereka agak ragu. "Hei, apa yang kalian lihat? Mau seperti mereka?" ucap bayi kecil. "Tidak, maaf senior," ucap mereka serentak. Baguslah, baiklah Kak, aku kembali dulu, aku baru bebas dan ingin memakan sesuatu. Sampai jumpa, ucap bayi kecil yang kembali ke kalung Lin Tian. Lin Tian dan keduanya hanya dapat menggelengkan kepala, mereka memang tidak ada rasa iba kepada keduanya, tapi akibat dari siksaan bayi kecil lidah keduanya dipotong dan juga benda berharga mereka juga hilang, sangat sulit untuk menyembuhkan dua hal itu. Jadi Nak, apa yang harus kita lakukan untuk mencari tahu informasi dari mereka? Tanya leluhur Du agak tak berdaya. Bab 212. Membaca kesadaran. Aku hanya bisa menarik kesadaran mereka, tapi setelah ditarik mungkin mereka akan mati, ucap Lin Tian. Tidak masalah, mereka hanya pengkhianat, aku tidak keberatan, jawab leluhur Long Xin. Iya, aku juga tidak masalah, tapi akan lebih baik jika dua anak itu ke sini dulu, ucap Long Du. Tentu dua anak yang dimaksud adalah Long Hutian dan Long Aotian. Lin Tian mengerti karena Long Hutian adalah kepala keluarga sedangkan Long Aotian sudah banyak menyelidiki masalah tentang Yimo, jadi mereka juga ingin tahu dari mulut Long Aotian langsung. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan besok, ucap Lin Tian. Aku setuju, aku akan mengirim pesan ke Long Hutian dulu, ucap Long Du. Nah, Nak, bagaimana menurutmu tentang pagoda yang dikatakan leluhur itu? Ucap Long Xin. Itu cukup bagus leluhur, setauku sekali dibuka maka bisa membuat generasi muda di keluarga naga cukup untuk meningkat, ucap Lin Tian. Lalu berapa batas usia menurutmu yang bisa masuk? Sekiranya mungkin tidak lebih dari 100 tahun, ucap Lin Tian. Mendengar itu Long Xin agak tersenyum, dan bagi keluarganya ini sesuatu yang sangat menggembirakan, jadi 100 tahun lagi akan bisa semakin banyak orang yang masuk ke pagoda naga dan ahli di keluarga mereka juga akan bertambah. Baiklah, kamu istirahat dulu, dan dua orang ini. Sebaiknya aku tidak mengembalikannya ke kalungku, aku akan menyegel mereka di cincin semesta agar tidak bisa bunuh diri, ucap Lin Tian. Kalau begitu bagus. Setelah berbicara sedikit lebih lama, akhirnya Lin Tian izin kembali ke kamarnya. Dia kembali dan langsung masuk ke dalam kamarnya tanpa bertemu siapapun di malam itu. Mungkin setelah aku kembali kali ini aku harus menemukan benda itu. Jika tidak dunia ini dalam bahaya, ucap Lin Tian. Setelah itu Lin Tian menutup matanya untuk beristirahat, dia tidak berlatih malam itu hanya tidur seperti manusia biasa. Walaupun seorang seniman bela diri tidak terlalu butuh tidur, tapi Lin Tian sudah memiliki kebiasaan untuk tidur jika tidak berlatih di malam hari. Sedangkan di puncak dua orang masih mabuk di sana sampai matahari muncul di langit, saat itu keduanya sudah tidur karena kelelahan minum semalam. Saat Bing Zui melihat keduanya masih tidur di jam seperti itu, dia membangunkan mereka tapi malah Long Hutian dan Long Aotian berteriak ke arah dia. "Berisik, jangan ganggu aku," ucap Long Hutian. "Iya, tidak bisakah meninggalkan kami tidur di sini sebentar lagi," ucap Long Aotian. Mendengar itu Bing Zui marah, dia mengeluarkan cambuk dari cincin spesialnya. Bagus, kalian berdua berani memarahiku. Mari aku buat kalian tidur untuk selamanya, ucap Bing Zui mengayunkan cambuknya. Long Hutian dan Long Aotian yang merasakan itu langsung terbangun dan menghindar tepat waktu. "Klang, istriku, kenapa kamu marah?" Tanya Long Hutian agak bingung. "Kau masih bertanya, mari aku buat kalian berdua tidur lagi," ucap Bing Zui.
Li, Bu, tenanglah, letakkan benda itu sangat berbahaya, mari kita berbicara baik-baik ya. Ucap Long Aotian juga takut melihat wajah marah ibunya. Duduk, teriak Bing Zui. Baik, keduanya langsung duduk di sana tanpa menolak, mereka takut kalau Bing Zui semakin marah. Bagus, dua anak dan ayah mabuk sampai pagi, dan aku membangunkan kalian, kalian bilang aku berisik dan mengganggu. Ucap Bing Zui sambil menarik-narik cambuknya. Itu, mungkin kami tidak sadar, balas Long Hutian dengan berkeringat dingin. Iya ibu ayah benar, kami kan masih tidur, ucap Long Aotian, tapi saat Bing Zui akan berbicara Lin Tian muncul di langit dan turun menyapa mereka, dia tidak tahu apa yang terjadi karena itu Lin Tian hanya langsung mendekat ke arah mereka. Bibi, kamu di sini, ucap Lin Tian ke arah Bing Zui. Oh, keponakan Bibi ada apa kamu ke sini? Tanya Bing Zui dengan wajah lembut saat melihat Lin Tian. Long Hutian dan Long Aotian yang melihat Bing Zui yang marah tadi jadi lembut di depan Lin Tian menjadi lebih tenang, mereka sedikit lega dan berterima kasih kepada Lin Tian. Tidak ada Bibi, leluhur ingin bertemu dengan paman dan kakak keempat, ucap Lin Tian. Begitu, apa akan sekarang? Tanya Bing Zui. Iya Bibi, apa ada masalah? Jika ada aku bisa menunggu. Ucap Lin Tian yang membuat Long Hutian dan Long Aotian memandang dia dengan marah. Lin Tian sedikit bingung dengan tatapan keduanya. Tidak ada, kamu bisa membawa paman dan kakakmu pergi, ucap Bing Zui dengan senyum lembut. Baiklah, paman, saudara keempat ayo. Ucap Lin Tian. Ayo, jangan biarkan leluhur menunggu, ucap Long Hutian. Iya benar adik ayo, balas Long Aotian. Mereka berdua menarik tangan Lin Tian secara bersamaan dan membawa dia pergi dari sana, walaupun Lin Tian masih bingung tapi dia tidak menolak. Ayah kali ini beruntung ada Lin Tian, ucap Long Aotian. Iya, bintang keberuntungan masih melindungi kita, balas Long Hutian dengan lega. Memang ada apa paman, saudara keempat? Tanya Lin Tian. Tidak ada, jawab mereka serentak. Mereka terus menuju tempat leluhur berada. Setelah sampai di sana mereka sudah melihat leluhur menunggu di depan. Nak, kalian datang, ucap Long Du. Salam kakek, ucap Long Aotian. Kau kembali juga, ucap Long Du dengan senyum. Long Aotian hanya mengangkat bahu sebagai balasan, lalu leluhur Du menyuruh mereka duduk di sana untuk berdiskusi. Aku tidak keberatan, mereka adalah pengkhianat keluarga dan juga dunia ini, jadi tidak masalah mereka mati, ucap Long Hutian. Aku setuju juga, balas Long Aotian juga. Baiklah nak, lakukan seperti yang direncanakan, ucap leluhur Long Xin. Baik, lalu kedua orang itu muncul, dan Lin Tian menempelkan jimat di kedua orang itu yang adalah Long Chu dan tetua kedua, dari yang mana? Tanya Lin Tian. Anaknya saja dulu, ucap Long Aotian, dia ingin tahu apa saja yang dilakukan Long Chu di dalam ranah rahasia itu kepada pemuda keluarganya. Tapi saat dia melihat darah di keduanya Long Aotian dan Long Hutian agak merinding, mereka mempunyai satu pemikiran. Bayi kecil sungguh kucing yang kejam, pikir keduanya setelah tahu kalau bayi kecil yang melakukannya. Baik, lalu Lin Tian mengaktifkan jimat di kepala Long Chu, dan saat itu mulailah proyeksi dan bayangan muncul di depan mereka. Lin Tian mengubahnya menjadi saat seminggu sebelum masuk ke ranah rahasia. Saat mereka melihat apa yang ingin direncanakan kedua ayah dan anak itu membuat semua orang di sana menjadi marah. Dan sampai pada saat di dalam ranah rahasia yang memperlihatkan bagaimana Long Chu di sana terhadap para pemuda dan wanita dari keluarganya sendiri. Biadab, teriak Long Aotian, yang melihat Long Chu memperkosa dan menyiksa wanita dari keluarga dia. Bab 213. Mencurigai adanya pengkhianat. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi, ucap Lin Tian. Mereka bisa melihat bahwa Long Chu dengan ganas memakan para laki-laki yang bersama Long Mingzi, dan beberapa perempuan yang dia temui bahkan direnggut kesuciannya. Dan lebih parah, setelah dia melakukan hal itu dia membunuh mereka dan memakan jantung mereka. Jika dilihat sepertinya alasan dia tidak membunuh Long Mingzi karena dia ingin memperlihatkan keputusasaan di depan rombongan Long Niu saat setelah menangkap mereka, pikir Long Hutian. Anak ini harusnya mati saja, ucap Long Xin dengan tenang tapi aura membunuh yang dikeluarkan dari tubuhnya sungguh luar biasa. Mungkin jika di sana orang dibawa alam abadi maka tidak akan dapat menahan tekanan itu. Long Chu yang masih sadar melihat tatapan leluhur keluarga membuat dia ketakutan.
dia sudah sangat menderita akibat bayi kecil. Dia ingin mati tapi juga takut akan kematian. Dia berusaha untuk mengatakan sesuatu, tapi Lin Tian benar-benar dengan paksa menarik memori di kepalanya, yang membuat Long Chu sangat kesakitan sebelum dia mati karena jiwanya telah mulai rusak dan perlahan hancur. Setelah beberapa saat tidak ada yang terlihat, karena Long Chu jelas sudah mati, Lin Tian hanya dengan tenang menatap mayat Long Chu. Dia melemparkan api ke mayat tersebut sebelum musnah menjadi debu. Lalu dia pindah ke tetua kedua yang sudah ketakutan melihat apa yang terjadi pada anaknya. Awalnya dia sangat marah, tapi saat melihat tatapan kepala keluarga dan leluhurnya dia semakin ketakutan. Ingin dia mengatakan sesuatu tapi sayangnya lidahnya sudah dipotong oleh bayi kecil. Sama seperti Long Chu, seluruh ingatan tetua kedua dilihat oleh Long Aotian dan yang lainnya. Saat melihat dan mendengar apa yang ingin direncanakan oleh tetua kedua, semua orang di sana marah. Tanpa pikir panjang, Long Hutian sendiri yang memotong kepala tetua kedua sebelum Lin Tian menghancurkannya menjadi debu. Suasana di sana mulai diam, baik Lin Tian dan Long Aotian juga tidak berbicara. Mereka tidak menyangka kalau tetua kedua akan melakukan hal sekejam itu selama ini. Aku tidak menyangka, orang yang melakukan penculikan selama ini adalah anggota keluarga kita sendiri, ucap Long Du menghela nafas. Iya, aku berpikir itu dilakukan oleh para Yimo biadab tapi ternyata oleh tetua tinggi kita sendiri hanya karena dia mendapatkan harta dari Yimo saat menjelajahi ranah rahasia, ucap Long Hutian. Lin Tian dan Long Aotian saling pandang dan tak dapat berkata apa-apa lagi. Sama dengan sekte langit, keluarga naga memiliki benda yang dapat mendeteksi Yimo. Walaupun Yimo menjadi bentuk manusia sekalipun selama ada alat itu di gerbang maka mereka akan ketahuan. Tapi sekarang ini bukanlah perbuatan Yimo itu sendiri tapi dari keluarga naga sendiri, pantas saja tidak akan terdeteksi. Iya, kita tidak bisa berbuat banyak, lepaskan sisa tahanan yang masih hidup di tempat rahasia tetua kedua, dan eksekusi mati seluruh orang yang berkomplot bersama dia, ucap Long Xin dengan tegas. Iya, ucap Long Hutian. Ingat, walaupun dia keluarga dari tetua, ataupun tetua kita sekali dia juga menggunakan hal yang sama, bunuh. Tegas Long Du. Iya ayah, aku mengerti, ucap Long Hutian. Kamu pergilah, aku ingin bicara dengan cucu-cucuku, ucap Long Du. Lalu Long Hutian pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan leluhur kepada dirinya, sedangkan Long Aotian dan Lin Tian menceritakan beberapa pengalaman mereka tentang Yimo selama ini. Lin Tian juga mengatakan kalau dia bertemu dengan seutas jiwa Raja Yimo saat di Kerajaan Laut, yang membuat kedua leluhur dan Long Aotian kaget. Kamu yakin itu Raja Yimo? Tanya Long Du. Aku yakin kakek Du, ucap Lin Tian. Adik, saat kamu di Kerajaan Laut, kamu tidak memberitahukan itu padaku. Tanya Long Aotian. Iya, aku bahkan tidak memberitahu keempat orang itu juga, bahkan paman juga belum aku beritahu, ucap Lin Tian. Kenapa? Tanya Long Aotian. Persoalan Raja Yimo, mungkin bahkan paman dan tetua di Sekte Langit tidak akan bisa mengatasinya, balas Lin Tian. Kamu benar nak, karena hal ini sudah cukup di luar kendali mereka, ucap Long Xin. Jadi kenapa kamu memberitahu kami? Tanya Long Du. Aku ingin mendengar pendapat leluhur, sebenarnya jika kelima leluhur tua tidak dalam pengasingan aku juga ingin mendengar pendapatnya, tapi, ucap Lin Tian sedikit berhenti. Kamu berpikir karena aku lebih tua dari mereka jadi memutuskan untuk mencari pendapatku, begituan. Ucap leluhur Xin. Karena leluhur lebih tahu daripada kelima leluhur tua, jadi aku ingin mendengar pendapat leluhur, ucap Lin Tian tidak membantah. Leluhur Long Xin agak diam untuk beberapa saat, Lin Tian juga tidak mengganggu, dan hanya diam menunggu jawaban leluhur Long Xin. Sebenarnya aku pun sedikit sulit untuk menjawabnya. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku memanggil para leluhur 5 sekte dan juga keluarga lainnya, bagaimana? Ucap Long Xin. Jangan leluhur, tegas Lin Tian dan Long Aotian menolak. Nak, kenapa kamu langsung menolak? Ucap Long Du heran melihat penolakan Lin Tian. Maaf kakek, leluhur, bukan aku tidak mengizinkannya, tapi baik aku, adik dan saudaraku memiliki kecurigaan terhadap sekte lain dan keluarga tersembunyi, ucap Long Aotian. Kenapa? Long Aotian menjelaskan kepada leluhur saat itu pernah dia dan ketiga saudara seperguruannya bertarung dengan pria bertopeng, yang kekuatannya di tingkat keempat alam abadi bumi. Dan saat itu dia baru saja menembus tingkat abadi bumi, dua lainnya berada di tingkat kedua alam abadi bumi dan hanya Bing Zhao yang berada di tingkat ketiga saat itu. Bahkan saat mereka bergabung melawan orang bertopeng itu,
mereka tidak mendapatkan kemenangan sekalipun, baik mereka dan peri bertopeng itu bahkan bertarung sampai 4 hari 4 malam di lautan yang bernama Lautan Iblis saat itu. Sesaat mereka di atas angin, dan akan berhenti karena tidak ada gunanya bertempur, tapi orang tersebut tiba-tiba mengeluarkan aura Kihimo. Awalnya pertempuran itu hanya memperebutkan harta, tapi berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Akhirnya kami menang dengan melukai dengan berat pria bertopeng itu, tapi dia berhasil kabur, baik aku dan yang lainnya tidak bisa mengejar karena juga terluka berat, ucap Long Aotian. Sial, nak kenapa kamu tidak memberitahu kami? Ucap Long Du dengan marah, bagaimana kami bisa memberitahu kalian? Kami bahkan butuh 1 tahun untuk sembuh dengan bantuan pil yang dibuat adik sendiri, ucap Long Aotian. Kakak, kalau aku mungkin tidak salah apakah peri bertopeng itu seorang jenderal? Tanya Lin Tian kepada Long Aotian. Bab 214. 10 Jenderal Besar Yimo. Aku tidak tahu, kami sudah mencari tahu tentang dia tapi tidak menemukan apapun, ucap Long Aotian. Sedangkan Long Xin di wajahnya seperti mengingat sesuatu, dia menatap Long Aotian dengan serius sembari bertanya. Coba kamu gambarkan bentuk topeng orang itu, ucap Long Xin. Leluhur, apa kamu tahu siapa dia? Tanya Lin Tian, mungkin. Gambar saja dulu, ucap Long Xin. Baik, Long Aotian menggambarkan bentuk topeng pria itu. Saat Long Xin melihat bentuk topeng itu, jantungnya berdetak tidak seperti biasa. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan tatapannya menjadi lebih serius. Dia juga terdiam teka berbicara membuat Lin Tian dan yang lain bingung. Leluhur, ucap Lin Tian. Long Xin sadar dari lamunannya berkat Lin Tian memanggilnya. Aku tidak menyangka orang ini masih hidup, ucap Long Xin. Leluhur kenal dengan pria bertopeng ini? Tanya Long Aotian. Iya, dia adalah 10 jenderal besar di bawah langsung Raja Yimo, dan orang paling terpercaya Raja Yimo juga, ucap Long Xin. Lin Tian, Long Aotian dan Long Du yang mendengar kaget, mereka tidak menyangka kalau orang ini adalah jenderal besar di bawah Raja Yimo. Kalian tahu, meski banyak jenderal di kelompok Yimo itu, tapi ada 10 dari mereka yang menerima perintah langsung dari Raja Yimo, ucap Long Xin menatap Lin Tian dan Long Aotian. Lin Tian dan Long Aotian mengangguk, tentu mereka yang telah bertarung dengan mereka tahu akan hal itu. Dia adalah jenderal yang paling kuat di antara ke-10-nya, ucap Long Xin agak mendesah. Itu, Long Aotian dan Lin Tian saling pandang, lalu keadaan kembali diam, tak satupun dari mereka yang berbicara. Long Xin juga masih seperti memikirkan sesuatu dan juga Lin Tian, Long Aotian dan Long Du juga jatuh dalam pemikiran masing-masing. Sepertinya memang aku harus bicara dengan kelima anak itu, ucap Long Xin di depan mereka memecah keheningan. Iya leluhur, menurutku dunia kita sudah mulai menghadapi kritis, ucap Long Aotian yang mengerti siapa 5 orang yang dikatakan leluhur Long Xin. Iya, nak apa ada yang mengganjal di hatimu? Ucap Long Xin yang melihat Lin Tian masih diam. Aku berpikir kalau aku membunuh salah satu dari mereka, ucap Lin Tian. Apa kamu yakin? Ucap Long Xin kaget. Iya, jika aku tidak salah saat dia akan mati, dia menyebutkan bahwa 9 lainnya akan membunuhku, ucap Lin Tian. Siapa namanya? Tanya Long Xin. Kalau tidak salah dia dipanggil Jenderal Darah, ucap Lin Tian. Long Xin yang mendengar itu tersentak kaget, setelah itu ada tawa bahagia terdengar di tempat itu. Hahaha, bagus nak, dia benar adalah salah satu jenderal darah, karena dulu aku pernah melihatnya bertarung bersama temanku yang adalah leluhurmu saat itu, ucap Long Xin. Kalau begitu, mata Long Du bersinar seperti mengerti sesuatu. Iya, seperti yang kamu pikirkan, setidaknya dengan kematian salah satu jenderal darah mereka akan sedikit berhati-hati dan kita juga bisa sedikit lega karena kurangnya musuh, ucap Long Xin kepada mereka. Bagus, ucap Long Aotian. Lin Tian juga sedikit mengangguk dan mengerti, dengan ini mereka juga bisa sedikit lebih tenang karena berkurangnya musuh mereka. Oh iya, kapan kalian kembali ke Sekte Langit? Tanya Long Xin. Rencananya aku ingin kembali besok, karena orang tua sialan itu memaksaku untuk menemuinya besok, ucap Long Aotian. Nak, bagaimanapun walaupun dia gurumu, dia juga termasuk dari keluarga kita, ucap Long Du mengetuk kepala Long Aotian. Aku tahu kakek, tapi kamu tahu sendiri orang itu bagaimana, ucap Long Aotian. Ais, bukankah kamu yang selalu membuat masalah dengannya? Ucap Long Du, itu. Long Aotian tak bisa menjawab karena memang dia yang selalu membuat masalah dengan gurunya.
Lin Tian hanya tersenyum dan tidak berbicara. Dia meminum teh di mejanya dengan tenang, tapi dia telah benar-benar memutuskan untuk pergi ke tempat yang dikatakan leluhur naga, untuk mencari benda yang dapat membuat dia menjadi pemiliki dunia ini. Jika dia tidak berhasil mendapatkan hal itu, walaupun dia terus meningkat, pada akhirnya saat dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dari abadi langit, maka dia hanya akan diserang oleh badai petir terus-menerus, karena dia tidak akan dapat naik ke alam dewa disebabkan dunia ini telah terpisah dari dunia dewa itu sendiri. Jadi portal atau hal yang terjadi saat seorang ahli yang siap naik itu telah hilang atau tidak aktif dikarenakan tidak terhubung ke dunia dewa. Adik, kamu harus kembali ke sekte, dikatakan ada pelelangan dalam 1 minggu lagi, ucap Long Aotian. Oh, begitukah? Tumben sekali saudara keempat tertarik dengan pelelangan itu, tanya Lin Tian. Tentu karena pelelangan itu menyajikan beberapa hal yang menarik, makanya aku ingin pergi, ucap Long Aotian tidak memberi jawaban pasti ke Lin Tian. Kalau begitu aku akan kembali juga besok, karena mungkin ada leluhur yang sudah keluar dari pengasingan, aku ingin menemui mereka juga, ucap Lin Tian. Bagus, mari kembali bersama, ucap Long Aotian. Baiklah, karena kalian akan kembali, kalian tidak usah ikut dalam urusan keluarga. Kembali beristirahat dan pamitlah kepada Long Hutian dan Bing Sui dulu, ucap Long Xin. Baik, balas mereka berdua. Setelah berbicara sedikit lebih lama, Lin Tian dan Long Aotian pergi menemui Bing Sui. Di sana mereka juga bertemu dengan Long Qiao. Tapi saat Long Aotian dan Lin Tian melihat perubahan Long Qiao, mereka cukup senang. Bahkan Long Qiao meminta maaf kepada mereka berdua sambil menangis dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang telah lama. Baik Bing Sui dan Long Aotian sangat bahagia dengan perubahan Long Qiao, bahkan di malam itu tanpa malu Long Aotian meminta Lin Tian memasak untuk keluarganya. Tentu Lin Xian tidak menolak dan memasak untuk mereka malam itu. Malam itu Long Hutian juga ikut dengan mereka makan bersama. Lin Tian dan Long Aotian juga mengatakan tentang mereka akan kembali ke sekte besok. Long Yan juga tidak menahan mereka dan hanya mengingatkan mereka tentang beberapa hal. Bing Sui juga tidak sedih karena saat acara besar di antar benua itu diadakan dia juga akan kembali karena saat itu juga acara besar bagi Lin Tian, sebagai bibinya dia pasti harus datang. Nah, adik kamu harus berlatih, aku akan melihatmu di pertandingan 1 bulan lagi, ucap Long Aotian kepada Long Qiao. Aku akan berusaha agar tidak mengecewakan kakak, balas Long Qiao. Bagus, ucap Long Aotian. Bab 215. Di setiap sekte. Besok harinya, sekte Nether. Tuan, kamu memanggilku, ucap seorang pemuda. Iya, kalian akan berangkat hari ini, ku harap kau dapat mengalahkan pemuda-pemuda kuat lain dari sekte super lain, ucap seorang pria yang duduk di bangku paling tinggi di sana. Yakinlah tuan, aku tidak akan mengecewakanmu, ucap pemuda itu. Bagus. Aku percaya padamu Neng Zhou, ucap pria itu. Pemuda itu bernama Neng Zhou, pemuda terkuat di sekte Nether, dan dia berada di alam ilahi tingkat ke-8. Dia juga salah satu orang yang akan ikut dalam pertandingan antar benua yang diadakan di sekte langit itu. Terima kasih tuan, ucap Neng Zhou. Pergilah sekarang. Iya, lalu pemuda itu meninggalkan aula tersebut. Pria yang duduk di sana adalah pemimpin sekte Nether yang sekarang Nenggu. Sekte langit kalian benar-benar terlalu tersembunyi, ucap pemimpin sekte Nether itu dengan serius. Lalu setelah dia itu mengucapkan hal itu dia menghilang dari tempat duduk tadi. Di sekte Arrai, di sebuah puncak tepatnya di gerbang sekte Arrai, banyak murid-murid yang berkumpul di sana dan ada binatang iblis terbang juga di tempat itu. Tetua besar, apa kita berangkat sekarang? Ucap seorang wanita. Iya. Tapi saudara senior kalian Jin Pu belum datang, ucap tetua besar sekte itu. Mendengar itu para murid di sana menggelengkan kepalanya, hanya wanita yang berbicara tadi yang kelihatan sangat marah saat tahu Jin Pu terlambat. Tapi saat mereka sedang menunggu, tak lama seorang pemuda mengenakan baju biru sekte itu muncul di langit dengan wajah kelihatan bodoh. Dia mendekat ke arah kerumunan itu. Aha, maaf aku terlambat, ucap pria yang muncul itu. Jin Pu, apa alasanmu sekarang? Ucap wanita itu sambil menarik telinganya. Aduh, adik senior Fu Yun jangan begitu, aku ketiduran tadi, aduh sakit, ucap Jin Pu yang telinganya ditarik oleh Fu Yun. Sudah mari kita berangkat, seminggu lagi ada lelang di kota langit, kalian tidak boleh terlambat acara lelang sebesar itu, ucap tetua besar sekte Arrai. Iya, Fu Yun mengangguk tapi dia masih menarik telinga Jin Pu,
dia menariknya sampai menaiki binatang iblis terbang mereka. Berangkat. Hal sama terjadi di Sekte Pedang, para murid mereka mulai berangkat menuju kota langit tempat di mana acara besar itu diadakan. Seluruh benua baik barat, timur, selatan dan utara mengirim pemuda mereka ke Sekte Langit untuk menunjukkan kehebatan mereka, bahkan keluarga tersembunyi juga sudah mulai bergerak, karena acara besar itu akan diadakan sebulan dari sekarang. Di Sekte Es, berkumpul banyak wanita cantik di sebuah arai besar di sana. Saudarimu, ucap Wuxin. Kenapa? Tanya Mu Suanyin. Hehehe, apa saudarimu tidak tahu kenapa kita dikumpulkan di sini? Tanya Wuxin. Aku tidak tahu, karena aku kemarin baru keluar dari pelatihan, ucap Mu Suanyin. Saudari, kamu ketinggalan informasi, ucap Mu Yun. Informasi apa? Yang aku tahu hari ini kita akan berangkat bukan? Tanya Mu Suanyin. Iya, bukan dengan terbang tapi menggunakan arai teleport, ucap wanita cantik di sebelah Wuxin. Kenapa bisa menggunakan arai? Setauku arai ke Sekte Langit tidak bisa dibuka kecuali kalau kita punya token dari sekte itu kan? Tanya Mu Suanyin. Hehehehe, baru 3 hari yang lalu, salah satu tetua Sekte Langit datang ke sini dan akan berjanji mengirim kita melalui arai teleport, katanya itu perintah dari Master Sekte Langit, ucap Wuxin. Kenapa Sekte Langit bisa sebaik itu? Tanya Mu Suanyin. Guruku dan Master Sekte juga tidak tahu, mereka tidak mengatakan alasannya, ucap Wuxin. Emang aneh, jadi sekarang kita di sini untuk menggunakan arai teleport ke Sekte Langit. Ucap Mu Suanyin. Lihatlah diri kalian yang tidak tahu apa-apa, ucap suara wanita yang tiba-tiba membuat mereka kaget. Mu Suanyin dan yang lain melihat ke arah suara itu dan terlihat sesosok wanita berbaju merah yang berpakaian sangat seksi dan menggoda berada di sana. Kakak senior Xin, ada apa dengan pakaianmu? Ucap wanita di sebelah Wuxin. Adik junior, ini adalah gaya pakaian kita sekarang, ada apa? Apa kalian keberatan? Tanya wanita bernama Xin itu. Mu Suanyin dan yang lain hanya menggelengkan kepala pertanda mereka tidak keberatan, lagian mereka tahu sifat kakak senior mereka yang suka sombong dan juga mulutnya yang sangat berbisa. Kalian tidak menarik, aku pergi dulu ke depan, ucap wanita Xin itu melihat gaya berpakaian Mu Suanyin dan yang lainnya tidak cocok dengan dia. Kakak senior itu, ucap Wuxin. Sudahlah, biarkan saja itu hidup dia, kita tidak perlu ikut campur, ucap Mu Suanyin. Kami mengerti tapi kak, ucap wanita yang di sebelah Wuxin agak keberatan. Fusier, sudah kita sepertinya akan berangkat, ucap Mu Suanyin ke wanita bernama Fusier itu. Baiklah kakakmu. Lalu setelah itu muncullah beberapa orang di langit, di antara mereka ada seorang laki-laki yang mana dia adalah tetua kedua dari Sekte Langit, dan di sebelahnya ada Master Sekte Es dan ada beberapa tetua termasuk tetua pertama yang telah dikenal Lintian. Baiklah, teman kita Sekte Langit akan membawa kita langsung ke Sekte Langit, aturannya kita harusnya membutuhkan 4 atau 3 hari perjalanan, tapi atas undangan mereka kita bisa menggunakan arai teleport untuk menuju kota langit, kami sangat berterima kasih tetua kedua, ucap Master Sekte. Hahaha, tidak masalah, ini juga perintah dari leluhur kami, ucap tetua kedua. Oh, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada leluhur Sekte Langit, kalau begitu di saat acara besar nanti aku akan datang mengunjungi Sekte Langit, ucap Master Sekte Es sambil tersenyum. Tentu, kami menyambut Anda Master Sekte Es, akan ku sampaikan nanti berita gembira ini kepada masterku, ucap tetua kedua. Hahaha, baiklah mari kita berangkat, bagaimana tetua kedua? Ucap Master Sekte itu dengan tawa indahnya yang bisa membuat pria mendengarnya akan tergoda. Baik, aku tidak keberatan, ucap tetua kedua dengan senyum. Baiklah, hampir 100 dari kalian adalah yang terbaik dari sekte kita, aku harap kalian melakukan yang terbaik, dan membawa sebuah hadiah indah untuk sekte kita, kalian mengerti. Kami akan melakukan yang terbaik, ucap murid-murid itu penuh hormat. Bagus, tetua kedua, tetua pertama kalian akan mengatur murid-murid kita. Ucap Master Sekte itu. Kami mengerti, balas kedua tetua Sekte Es itu. Bab 216. Menuju Sekte Langit. Tetua kedua, kita bisa berangkat, apa ada yang ingin Anda katakan? Tanya Master Sekte. Baiklah, karena kulihat kalian sangat bersemangat, maka aku mewakili Sekte Langit menyambut kalian, ini kali pertama kami mengundang orang luar untuk masuk melalui arai kami,
semoga kalian menyukainya, ucap tetua kedua Sekte Langit sambil tersenyum. Dia melempar sebuah token ke arah arai Sekte Es. Arai itu sedikit bergetar dan lubang yang tadi putih berubah menjadi hitam. Baiklah, kita bisa berangkat, ucap tetua kedua. Aku harap kalian kembali dengan kemenangan. Pergi, ucap Master Sekte, kami tidak akan mengecewakan Sekte, ucap murid-murid itu, lalu satu persatu dari mereka masuk ke arai. Mu Xuanyin dan Wu Xin saling pandang lalu masuk juga mengikuti yang lain ke sana. Tetua kedua, tetua pertama aku serahkan para murid kepada kalian, ucap Master Sekte ke arah dua tetua Sekte Es. Yakinlah Master, ucap keduanya. Baiklah, mari aku akan menemani kalian, ucap tetua kedua Sekte Langit. Mari, ucap mereka juga. Sebelum pergi, tetua kedua memandang seluruh murid Sekte Es yang berangkat. Oh, keponakan kecil, pamanmu telah jauh-jauh ke sini hanya untukmu, kuharap kamu tidak mengecewakan kami, ucap tetua kedua di hatinya, lalu dia dan keduanya masuk ke arai itu dan menghilang bersamaan dengan seluruh murid sekte itu di bawah pandangan Master Sekte dan sisa tetua di sana. Setelah beberapa saat semuanya masuk arai itu kembali seperti semula, dan Master Sekte Es sedikit menghela nafas melihat hal itu. Pemimpin, kenapa Sekte Langit tiba-tiba begitu baik kepada kita? Tanya tetua agung Sekte Es yang mana tingkat kultivasinya sama dengan Master Sekte Es. Dia dan Master Sekte Es berada di puncak alam abadi, dan mereka adalah orang terkuat di sekte itu. Aku pun tidak tahu, dia hanya bilang kalau ini hanya untuk hadiah bagi kita, ucap Master Sekte Es itu. Semua orang diam karena bingung. Mereka tidak melanjutkan bertanya kepada Master Sekte Es itu. Master Sekte itu juga memandang ke arah langit, dia masih mengingat pesan yang ditinggalkan oleh tetua kedua yang dia tidak beritahu kepada tetua lainnya. Berhati-hatilah kepada pengkhianat di sektemu, ucap tetua kedua saat dia berbicara berdua degannya. Apa dunia ini akan mulai dalam kehancuran lagi, kuharap Xuanyin baik-baik saja nanti di sana, pikir dia, lalu setelah cukup lama para tetua kembali bubar dari arai itu, dan Master Sekte itu pun memutuskan untuk pergi menemui leluhur sekte untuk membicarakan peringatan dari tetua kedua itu. Ayah lebih baik kau istirahat jika tidak kau akan mati besok, ucap Long Haotian melihat keadaan menyedihkan Long Hutian. Anak sialan kau ingin pergi tapi kau berani menyumpahi ayahmu ini, ucap Long Hutian dengan kesal. Dia tidak menyangka semalam setelah dia makan bersama, hati Bing Zui sedang bahagia, dia malah disiksa sampai lemas sampai pagi olehnya. Hahaha, Long Haotian tidak bisa menahan tawanya di sana membuat beberapa tetua menggelengkan kepalanya. Saudara keempat, ayo kita kembali, ucap Lin Tian ke arah Long Haotian. Iya, kamu benar, hahaha, Long Haotian masih saja tertawa di depan arai teleport keluarga naga. Sial anak ini, ucap Long Hutian yang muncul di depan Long Haotian dan menendang perutnya. Dia terbang ke dalam arai itu karena tidak siap, di dalam terdengar suara marahnya. Ayah sialan kau ingin membunuhku? Ucap Long Haotian menghilang dari arai itu. Sedikit lega, ucapnya berdiri di depan arai itu. Sedangkan yang lain melihat kelakuan ayah dan anak itu hanya tak berdaya, bahkan Long Niu dan mereka yang ikut bersama Lin Tian dulu juga tercengang dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setahu mereka kepala keluarga mereka adalah orang yang sangat tenang dan cuek, tapi di sini. Paman aku pergi dulu, ucap Lin Tian. Iya, nak jangan lupa janjimu, saat final paman akan ke sana jadi kamu harus memberikan itu kepada paman. Jika tidak aku bisa mati lebih cepat, ucap Long Hutian. Apa maksudmu dengan mati lebih cepat? Tanya Bing Zui yang bersama Long Qiao. Tidak istriku, tidak, aku hanya ingin meminta pil untuk kultivasiku kepada keponakan kecilku, ucap Long Hutian ke Bing Zui. Oh, begitu baiklah, Bing Zui mengerti dan mengangguk. Selamat, ucap Long Hutian. Baiklah aku pergi, sepupu Qiao aku menunggumu di Sekte Langit. Aku harap kamu bisa bertarung lebih baik, ucap Lin Tian. Tenang saja, dengan apa yang sepupu tinggalkan kepadaku, aku yakin setidaknya mampu menembus tingkat ke-6 dengan cepat, balas Long Qiao, yang sudah mulai berubah. Baiklah, ucap Lin Tian, lalu dia masuk ke dalam arai itu di depan semua orang. Saat dia menghilang tetua lain mulai kembali melaksanakan tugasnya, Long Hutian mendekat ke arah Long Qiao. Ayah yakin kamu bisa nak, ucap Long Hutian dengan senyum ke arah Long Qiao. Aku berjanji tidak akan mengecewakan ayah dan ibu, balas Long Qiao. Hahaha,
bagus ini baru anak kami, ucap Long Hutian dengan tertawa keras. Long Qiao juga senang melihat ibu dan ayahnya yang bahagia karena dia merasa kenapa dulu dia bersikap seperti itu, jika itu hanya bisa membuat orang tuanya sedih dan kecewa kepadanya. Tapi sejak Long Haotian memarahi Mia dan Lin Tian memberi dia semangat, dia berjanji tidak akan mengecewakan orang-orang di dekatnya. Saudari Qiao, bagaimana jika kita berlatih bersama, ucap Long Mingxi. Tapi aku, Long Qiao agak ragu, karena dulu dia bersikap sombong kepada mereka. Sudah lupakan, kita semua keluarga, jadi jika kamu sudah berubah kami senang, dan juga saling memaafkan itu sudah seharusnya dalam keluarga, ucap Long Niu. Hahaha. Benar, jangan seperti saudara Hei yang otak mesum hanya tahu bagaimana mencari tempat kesenangan, ucap Long Hun. Long Hun, siapa kau katakan otak mesum? Teriak Long Hei. Hahaha, semuanya tertawa saat melihat Long Hei marah. Maaf, aku menyesal atas apa yang aku lakukan dulu, ucap Long Qiao. Tidak masalah, ayo, ucap Long Mingxi menarik Long Qiao. Lalu anak muda itu pergi dengan gembira bersama. Long Hutian dan Bing Zui yang melihat itu cukup senang. Nah, suami malam ini mari kita lakukan lagi, ucap Bing Zui. Aku masih banyak urusan, ucap Long Hutian. Jika kamu berani menolak, jangan menyentuh tubuhku selama 1 tahun, ucap Bing Zui. Tidak, aku tidak akan menolakmu sayang, hahaha, ucap Long Hutian dengan wajah yang agak stres. Keponakanku, kamu harapanku, ucap Long Hutian di hatinya. Bab 217. Datang ke Sekte Langit. Di depan arai Sekte Langit, sebuah getaran muncul di sekitar arai. Para penjaga tahu mungkin itu adalah para murid dari Sekte Es yang datang. Hei senior, ayo tegakkan badanmu, para wanita akan datang, ucap murid yang menjaga itu. Iya, aku tahu, lihatlah aku memakai baju baru sekarang, ucap seniornya. Bahkan banyak murid-murid pria yang aturannya tidak berjalan di sekitar arai itu malah berjalan bolak-balik hanya untuk melihat murid-murid Sekte Es. Hei, aku mendengar kalau Mu Xuanyin dan juga beberapa wanita cantik terbaik dari Sekte Es akan datang, ucap pria di bawah. Hei, makanya kita kesini untuk melihat para dewi datang, jelas pemuda lainnya. Sesaat arai itu bergetar, lalu banyak orang yang keluar di sana yang mana mereka adalah murid dari Sekte Es tersebut. Para murid di bawah lalu memberi hormat tanda kedatangan ke arah mereka secara serentak. Selamat datang di Sekte Langit, ucap para penjaga dan murid yang lewat di sana. Melihat itu para wanita dari Sekte Es kaget dan tidak menyangka murid dari Sekte Langit sangat sopan menyambut mereka. Iya, walaupun tidak ada tetua lain di sana, karena mereka masih rapat, jadi maka dari itu mereka menyerahkannya kepada tetua kedua. Lalu tidak lama semua total 100 murid sudah melewati area itu, beserta 2 tetua Sekte Es serta tetua kedua Sekte Langit. Akhirnya kembali, ucap tetua kedua. Selamat datang tetua, ucap murid di sana. Kenapa kalian sepertinya lebih banyak hari ini di sini? Kalian tidak berlatih, ucap tetua kedua yang tahu kenapa mereka ke sini. Murid-murid laki-laki itu tidak menjawab dan kabur satu persatu, bahkan para penjaga yang tadi agak terpesona diam dan tak memperhatikan murid-murid Sekte Es lagi. Melihat itu sebagian murid perempuan di sana tertawa saat melihat para murid laki-laki itu kabur dengan ekornya. Wah, ini Sekte Langit sungguh aura yang kuat, bahkan aku merasa auranya lebih bagus di sini dibanding sekte kita, ucap Wuxin. Yang lain juga mengangguk dan merasa itu benar, bahkan tetua pertama dan kedua dari Sekte Es sangat kagum dengan aura di sini. Iya, kamu benar, aura di sini memang bagus, seperti yang diharapkan dari Sekte Langit yang misterius, ucap Mu Xuanyin yang juga mulai melihat sekelilingnya. Di bawah para murid pria yang melihat Mu Xuanyin merasa kagum akan kecantikannya, walaupun ditutupi oleh kerudung tapi mereka bisa merasa wajah dia itu sangat cantik daripada wanita lain di Sekte Es. Oi, kalian belum pergi, apa perlu aku mengirim kalian ke lantai 3 pagoda jiwa? Ucap tetua kedua ke arah mereka. Tidak tetua, kami pergi, ucap mereka. Maaf membuat hal yang memalukan, ucap tetua kedua kepada tetua pertama Sekte Es. Tidak masalah. Sudah wajar bagi para pemuda seperti itu, ucap tetua kedua. Dia lebih kagum melihat sikap murid Sekte Langit lebih terkoordinasi dari murid sekte lain, karena mereka bisa melihat di wajah murid-murid itu tidak ada kesombongan. Bahkan dia bisa melihat ada beberapa murid senior yang bahkan bergaul dengan juniornya tanpa ada perselisihan status. Kalau begitu mari, aku belum diselesai berbicara.
Array teleport yang sudah diam kembali bergetar dan sesosok seperti meteor muncul dari dalam menabrak arah kerumunan murid Sekte Es. Beberapa murid yang kaget hampir jatuh tapi berhasil menghindar walau mereka ditolong oleh saudari mereka yang lain, tapi ada yang tidak beruntung jatuh ke bawah. Boom! Sial! Orang tua sialan, jika aku bertemu lagi aku akan memukul pantatmu. Teriak Long Aotian yang tadi ditendang Long Hutian ke dalam gerbang Array teleport. Melihat pemuda itu semua murid Sekte Es agak marah, tapi mereka mencoba menahannya. Bahkan Mu Xuanyin dan Wu Xin juga sedikit marah, untung mereka menghindar di awal kalau tidak mereka juga akan jatuh seperti beberapa murid lainnya. Tetua kedua yang melihat Long Aotian di bawah semakin marah dan berteriak ke arahnya. Murid sialan, bagus kamu tahu cara kembali dan sekali kamu kembali kamu membuat masalah untukku. Teriak. Tetua kedua, oi, kakek tua itu bukan aku, itu karena orang tua itu menendangku, ucap Long Aotian kepada tetua kedua tanpa hormat sekalipun. Mendengar cara pemuda itu berbicara, para murid Sekte Es dan dua tetua itu kaget, anak ini bukankah terlalu berani, pikir mereka, sedangkan murid yang tahu Long Aotian tentu hanya menggelengkan kepalanya, karena mereka tahu sikap keduanya jika bertemu. Tetua, siapa dia? Tanya tetua pertama dengan sedikit penasaran tapi dia seperti mengenal pemuda ini, itu pun entah di mana. Dia muridku Long Aotian, maaf tentang apa yang telah dia lakukan, ucap tetua kedua menenangkan dirinya dan meminta maaf ke arah dua tetua Sekte Es itu. Oh, keduanya kaget, bahkan para murid tadi yang ingin marah juga kaget karena mereka tahu siapa Long Aotian, salah satu pemuda terkuat di dalam pertandingan antar benua sebelumnya. Tidak masalah, sepertinya ini hanya memang kecelakaan, ucap tetua kedua. Terima kasih, ucap tetua kedua. Dia melihat ke arah Long Aotian dan sedikit mengerutkan keningnya, lalu akhirnya dia bertanya. Dari mana kau murid bangsat? Ucap tetua kedua. Cih, aku baru kembali dari keluargaku, bersama dengan seseorang, ucap Long Aotian dengan senyum di wajahnya. Seseorang, ucap tetua kedua dan dua tetua Sekte Es lainnya. Tak lama Array bergetar lagi, sesosok pria muda yang sangat tampan keluar dari Array itu, tatapan kedua matanya yang tegas membuat dia lebih menakjubkan, dan di saat para murid-murid Sekte Es melihat pemuda itu, mereka seperti melihat seorang dewa turun dari langit. Bahkan Mu Xuanyin dan Wu Xin tidak bisa melepaskan matanya dari pemuda itu, termasuk kedua tetua Sekte Es. Pemuda itu keluar dari Array itu dengan santai dan sedikit menghela nafas, tentu pria itu Lin Tian. Huf, akhirnya kembali, ucap Lin Tian. Salam saudara senior, ucap dua murid penjaga itu. Oh, kalian telah bekerja keras, ucap Lin Tian melemparkan dua botol anggur seperti biasa yang dia lakukan. Saat dua penjaga itu melihat botol anggur itu mereka sangat senang dan langsung menyimpannya. Terima kasih saudara senior, ucap mereka. Tidak masalah, ucap Lin Tian yang belum tahu kehebohan yang dia buat, bahkan dua tetua Sekte Es saat melihat dua anggur yang dilemparkan pemuda itu sangat terkejut, walaupun anggur itu tertutup rapat tapi dari aura anggur itu, bukanlah anggur biasa, bahkan mungkin itu adalah anggur yang sangat langka. Beberapa saat setelah itu baru Lin Tian sadar kalau di sekitarnya sangat ramai, dia kaget dan berkata, kenapa ramai sekali di sini? Tanya Lin Tian bingung. Bab 218 Pertemuan, kenapa tumben banyak wanita di sini? Tanya Lin Tian ke para murid yang menjaga itu. Itu, kakak senior mereka dari Sekte Es, ucap murid itu. Oh, Sekte Es kah? Ucap Lin Tian agak mengangguk dan seperti mengerti sesuatu. Nak, sepertinya ekspresimu biasa-biasa saja, ucap tetua kedua yang muncul di dekatnya bersama dua tetua Sekte Es. Paman kedua bukannya itu hanya sekte? Tiba-tiba Lin Tian baru sadar dan ingat sesuatu, dia melihat ke arah tetua kedua. Tetua kedua yang melihat itu sedikit mengangguk, dan tak sadar hati Lin Tian bergetar sedikit dia melihat ke arah kerumunan murid Sekte Es itu. Di sana dia melihat seorang wanita cantik menggunakan pakaian serba putih dan wajahnya tertutup cadar di wajahnya. Sadar kalau dia dipandangi Lin Tian, Mu Xuanyin sedikit mengerutkan keningnya, dia merasa kalau dia mengenal pemuda tersebut tapi entah di mana. Lin Tian kembali tenang dan wajahnya tersenyum ke arah tetua kedua, dia ingin menemui Mu Xuanyin tapi belum saatnya karena dia masih banyak hal yang harus dia lakukan. Alasan pertama karena dia tidak ingin membuat Mu Xuanyin dalam bahaya karena dirinya, kedua dia ingin fokus untuk mencari kedua orang tua kandungnya,
dan terakhir masih ada masalah besar di dunia ini yang harus diselesaikan oleh dia sebelum bisa tenang dan tak ada masalah. Maaf, aku pasti akan menjemputmu, itulah janjiku, ucap Lin Tian di hatinya melihat sejenak Mu Xuanyin sebelum dia menatap ke arah tetua kedua. Melihat wajah Lin Tian itu, tetua kedua tahu bahwa pemuda yang kuat ini memiliki banyak masalah dalam dirinya, bahkan seluruh tetua sekte tertinggi tahu itu, mereka mengerti anak ini tidak akan lupa apa yang menjadi tujuannya, maka dari itu jika Lin Tian ingin mengatakan identitasnya, mereka tidak akan keberatan. Maaf aku tidak menyangka itu adalah perwakilan Sekte S, ucap Lin Tian memberi hormat kepada dua tetua Sekte S tersebut. Tidak masalah, kami yang harus berterima kasih kepada sektemu, ucap tetua pertama. Lin Tian hanya mengangguk kepada mereka berdua, lalu menatap para murid Sekte S dengan senyum. Kuharap kalian suka di sini, jika ada masalah kalian bisa mengatakannya ke beberapa tetua yang bertugas, ucap Lin Tian, terima kasih saudara, ucap Mu Xuanyin yang memimpin mereka. Kamu pasti Mu Xuanyin murid dari Master Sekte S, kamu memang secantik rumor yang beredar di luar, ucap Lin Tian dengan sedikit senyum, tapi tangannya di belakang sudah sedikit bergetar. Tidak saudara terlalu memujiku, aku tidak seperti itu, ucap Mu Xuanyin sedikit membantah dengan lembut. Iya, kalau, nak, temui kami sekarang, ada yang ingin kami katakan padamu, ucap sebuah suara yang muncul dari langit sekte itu. Mendengar itu para murid Sekte S kaget dan selain itu bahkan dua tetua Sekte S juga merasakan aura agung dari suara yang terdengar. Lin Tian yang mendengar itu tahu kalau leluhur tua sudah keluar dari kultivasinya, jadi dia hanya mengguk ke arah suara tersebut. Paman kedua aku harus menemu leluhur dulu, ucap Lin Tian. Iya pergilah, serahkan yang di sini kepadaku, ucap tetua kedua. Adik, lalu bagaimana dengan lelang itu? Tanya Long Hao Tian. Aku akan ke sana jika sudah waktunya, saudara keempat titip salamku buat saudara lainnya, ucap Lin Tian ke arah Long Hao Tian. Baiklah, aku mengerti, balas Long Hao Tian. Iya, baiklah saudari-saudari semua, semoga kalian senang di sini, ucap Lin Tian. Dia merobek ruang di depan mereka dan masuk ke ruang tersebut, saat dua tetua dan murid-murid Sekte S melihat itu, jantung mereka terasa ingin copot, karena betapa santainya pemuda tadi merobek ruang itu. Cih, aku lebih baik bertemu dengan saudara pertama, kakek tua aku pergi dulu. Ucap Long Hao Tian langsung terbang dan menghilang dari sana. Nak siapa kau panggil kakek tua? Teriak tetua kedua. Itu tetua kedua, siapa pemuda tadi? Tanya tetua pertama Sekte S. Dia Lin Tian, anak dari tetua besar dan tetua Lin Qier, ucap tetua kedua. Apa? Mendengar itu semua orang di sana dari Sekte S kaget. Baru mereka tahu bahwa itu adalah pemuda yang menjadi misterius bagi dunia luar selama ini. Mereka tidak menyangka pemuda yang akan mengadakan haru kebesarannya itu adalah pemuda tadi. Aku tidak menyangka kalau Sekte Langit menyimpan pemuda berbakat seperti itu, ucap tetua kedua Sekte S. Hahaha, kami tidak merahasiakannya tapi itu karena dia selama ini jarang pergi keluar dari Sekte, ucap tetua kedua. Kalau junior boleh tahu, apa dia akan ikut dalam pertempuran nanti? Tanya Wu Xin. Dia tentu tidak akan ikut, ucap tetua kedua. Kenapa? Bukankah dia juga murid dari Sekte Langit juga? Tanya tetua kedua Sekte S. Jika dia ikut, maka tidak akan ada yang bisa melawannya, ucap tetua kedua dengan bangga. Mendengar itu semua murid Sekte S dan tetua kedua sedikit mengerutkan kening, bukankah berarti tetua kedua ini meremehkan mereka dan para pemuda di benua lainnya, itulah yang difikirkan mereka. Senior, maaf kalau junior ini sedikit lancang, kenapa Anda mengatakan hal seperti itu? Tanya Mu Xuanyin yang keningnya sudah sedikit marah. Bukan aku meremehkan kalian, baiklah begini saja aku tidak akan memberitahu kalian kenapa, karena nanti kalian akan tahu alasannya, ucap tetua kedua dengan senyum misterius di wajahnya. Ini, tetua kedua dan pertama Sekte S sedikit tidak bisa berkata-kata, tapi mungkin nanti mereka juga akan tahu alasannya, jadi mereka tidak banyak bertanya. Tetua kedua membawa mereka terbang ke sesuatu tempat sekitar sekte, lalu setelah itu tetua kedua memberikan sebuah halaman yang luas untuk para murid dan tetua Sekte S itu. Di dalam ruangan, Kak, bagaimana menurutmu Lin Tian itu? Ucap Fusier, aku hanya tahu dia sangat tampan, ucap Wu Xin dengan wajah penuh kegembiraan. Iya benar, pemuda itu sangat tampan, dan saat melihat wajahnya yang tegas itu aku juga merasa melihat pangeran impianku, ucap wanita lain. Kalian ini,
ucap Mu Xuanyin melihat tingkah laku saudari seperguruannya itu membuat dia menggelengkan kepala. Ayolah saudari, kenapa kamu seperti itu? Sangat jarang kita melihat pemuda yang seperti itu, ucap Wu Xin. Benar, bahkan pemuda itu terlihat tenang meskipun banyak wanita cantik di sana tadi. Sungguh pria yang cool, ucap Fu Xier. Mu Xuanyin tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya, tapi saat dia melihat tatapan Lin Tian, dia seperti merasakan bahwa dia mengenal pemuda tersebut. Sepertinya dia telah berlatih bersama leluhur tua Sekte Langit selama ini. Apa jangan-jangan, ucap Wu Xin secara tiba-tiba. Apa saudari berpikir dia adalah calon pemimpin sekte selanjutnya dari Sekte Langit? Tanya wanita lain. Aku berpikir tidak, ucap Mu Xuanyin. Kenapa kak? Maaf, aku telah banyak mengecewakan sebagian kakak-kakak semua. Maaf sekali lagi kakak semuanya. Bab 219. Tingkat Abadi Langit. Aku pernah mendengar bahwa Bing Zhao lah yang akan mewarisi sekte tersebut dan tidak akan digantikan oleh siapapun, jelas Mu Xuanyin. Lalu pemuda tadi, Mu Xuanyin hanya menggelengkan kepalanya, bahkan dia tidak mengenal pemuda tadi itu, bahkan saat dia merasakan kekuatan Lin Tian, dia tidak dapat merasakan apa tingkatnya. Siapa dia sebenarnya Lin Tian ini? Ucap Mu Xuanyin bingung saat mengingat pemuda tadi yang dia temui. Di tempat para leluhur tua berada, Lin Tian muncul di halaman yang pernah dia datangi sebelumnya waktu dia berlatih bersama leluhur tua. Saat Lin Tian masih terbang, dia melihat 5 leluhur sedang menunggunya di halaman itu, dia turun dan mendekati mereka. Salam leluhur, ucap Lin Tian sambil memberi hormat ke arah mereka. Hahaha, nak kamu di sini, mari duduk bersama kami sudah menunggumu, ucap Bing Zentian. Leluhur kalian berhasil menembus alam itu, ucap Lin Tian. Mereka berlima saling pandang dan mengangguk, lalu memperlihatkan aura yang kuat dari tubuh mereka. Saat Lin Tian melihat aura dari kelima leluhur itu, dia merasa kagum. Dia dapat yakin leluhur tidak hanya mencapai tingkat awal tapi lebih dari itu, apalagi dengan pagoda yang diberikan Lin Tian pada mereka yang waktunya berbeda dengan dunia luar. Leluhur kalian di tingkat keberapa? Tanya Lin Tian. Aku berada di tingkat ke-6, lalu Bing Shaosu dan Bing Ying berada di tingkat 5, Bing Jin berhasil maju ke Raja Arai awal, lalu Bing Lao berada di tingkat ke-4, jelas Bing Zentian. Ini sungguh luar biasa. Bukankah kalau begitu leluhur hampir sama dengan leluhur naga? Ucap Lin Tian bahagia. Hahaha, nak, kelihatannya kamu sangat tenang. Apa ada yang kamu rencanakan lagi? Tanya Bing Shaosu. Itu, sebenarnya ada yang ingin aku katakan kepada leluhur, sejak aku terakhir kembali, tapi karena leluhur masih dalam pelatihan tertutup aku menundanya, ucap Lin Tian. Oh, mari kita bicarakan, ucap Bing Ying. Lalu setelah duduk, Lin Tian mulai menjelaskan tentang apa yang dia temui selama ini, bahkan tentang sepotong jiwa Raja Yimo juga dia ceritakan kepada leluhurnya. Mendengar hal itu kelima orang itu mengerutkan keningnya, hanya Bing Ying yang mengepalkan tangannya di saat menyebutkan Raja Yimo. Raja Yimo itu ternyata belum sembuh total, dan mungkin karena sepotong jiwanya hancur itu dia tambah terluka sekarang, ucap Bing Zentian yang lebih tenang. Iya, saudari ketiga, kamu harus lebih tenang, ucap Bing Shaosu. Aku tahu, tapi dendam guru harus dibalasan, ucap Bing Ying mengepalkan tangannya. Tentu, kalau bukan karena mereka mungkin guru sudah berada di dunia dewa, balas Bing Lao. Yang lain mengangguk, tentu mereka tidak akan lupa dendam guru mereka yang mati karena menyelamatkan dunia ini saat perang terakhir. Apakah kamu berbicara dengan leluhur Longxin? Tanya Bing Zentian. Iya. Sebenarnya leluhur naga juga meminta kalian menemuinya, ucap Lin Tian. Sepertinya kita memang harus berbicara kepada Paman Long dengan serius masalah ini, ucap Bing Jin dengan serius. Benar saudara kedua, kita harus ke tempat Paman Long secepatnya, ucap Bing Ying juga. Jangan terlalu bersemangat, aku akan ke sana bersama Bing Ying, kalian harus mengawasi sekte, apalagi kamu saudara kedua, kamu sangat diperlukan di sini, ucap Bing Zentian. Baiklah. Aku mengerti, balas Bing Jin. Acara besar akan diadakan di sekte mereka, tentu dia sebagai orang yang kuat di bidang arai harus mengawasinya dari jauh, tujuannya agar musuh tidak masuk ke sekte mereka. Dan kami nak, harusnya kamu pergi ke tempat paman pertamamu sekarang. Ucap Bing Zentian. Kenapa leluhur? Tanya Lin Tian bingung. Mereka sekarang sedang bingung tentang ujian untuk acara sebesar itu, ucap Bing Zentian agak bingung dengan Bing Yang dan yang lain.
Mereka sudah berumur 100 tahun lebih, kenapa bisa bingung seperti itu? Tanya Bing Lao bingung juga. Lin Tian sedikit berpikir, dan kelima leluhur itu tidak mengganggu dia yang diam itu. Setelah beberapa saat Lin Tian berhasil memikirkan sesuatu lalu dia menjelaskan kepada Bing Zentian dan yang lain tentang rencananya. Dia mengatakan hal itu agar mendapatkan persetujuan dari leluhur sebelum mengatakannya kepada pamannya. Mendengar itu kelima leluhur itu tersenyum, dan mengangguk mendengar rencana Lin Tian. Mereka berpikir itu akan sangat menarik dan juga lebih menantang, apalagi memang di dunia seniman bela diri yang kuat akan berkuasa dan lemah akan dimakan oleh yang kuat. Jadi mereka juga tidak masalah, karena jika mereka terlalu lembut, sekte langit hanya akan dipermalukan oleh sekte lain. Iya, kami memberikan izin dengan 3 ujian itu pasti akan sangat menarik, hahaha, ucap Long Jin tertawa senang. Iya, itu tidak masalah, sedikit kejam memang yang dibutuhkan bagi generasi muda kita agar dia tahu bahwa lawan kita lebih kejam dari yang mereka pikirkan, ucap Bing Shaosu. Kalau begitu tidak masalahkan leluhur? Tanya Lin Tian. Iya, kami tidak masalah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, kami memberi izin, ucap Bing Zentian dengan senyum di wajahnya. Baik, yakinlah leluhur aku tidak akan mengecewakan kalian, ucap Lin Tian. Hahaha. Nak, kapan kamu mengecewakan kami? Tanya Bing Lao sambil bercanda. Mendengar pertanyaan Bing Lao, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya, karena dia berpikir bahwa setiap orang pasti akan pernah melakukan sesuatu hal yang salah, siapapun dia dan apapun statusnya, itulah hal yang difikirkan Lin Tian, jadi dia tidak pernah menganggap dirinya melakukan hal yang benar. Hal yang dia bisa lakukan hanya bisa melakukan perubahan di setiap waktu agar bisa lebih baik. Nak, kamu pergilah dulu ke tempat pamanmu, mereka pasti akan bisa rapat sampai 1 minggu jika tidak ada yang bisa membuat rencana, ucap Bing Ying. Apa yang dikatakan saudari ketiga benar, nah pergilah, agar sekte kita tidak malu dengan sekte yang lain, ucap Bing Jin. Dan satu lagi, bukankah kekasih kecilmu di sini juga? Tanya Bing Shaosu dengan senyum menggoda di wajahnya. Aku bertemu dengan dia tapi aku tidak menunjukkan siapa diriku, ucap Lin Tian dengan menggelengkan kepalanya. Kenapa nak? Apa ada hal yang membuatmu masih ragu? Tanya Bing Zentian. Bukan begitu leluhur, saat aku memakai topeng sebelumnya karena untuk menyembunyikan kekuatanku, dan juga statusku di luar, tapi sekarang itu tidak perlu lagi karena aku telah mendapatkan teknik yang sesuai untuk itu, jelas Lin Tian. Lalu masalahnya apa? Tanya mereka bingung. Aku masih memiliki musuh, dan juga ada hal yang harus aku lakukan. Jika aku memberitahu dia tentang diriku mungkin dia akan dalam bahaya, dan aku juga masih ragu dengan sekte super yang lainnya, ucap Lin Tian. Tingkat kultivasi di novel ini yang baru diketahui. Alam manusia, tempering tubuh, tanda hubung titik, bumi, tanda hubung titik, langit, tanda hubung titik, ilahi, tanda hubung, abadi bumi, tanda hubung titik, abadi langit. Setiap alam terbagi 9 tingkat. Tingkatan seniman Arrai formasi. Master Arya tingkat 1-9, sebanding dengan ahli alam manusia langit. Grand Master tingkat awal, ilahi. Grand Master tingkat menengah, abadi. Grand Master tingkat tinggi, abadi bumi. Raja Arrai Master awal, abadi langit. Setiap tingkatnya terbagi 3 yaitu rendah, tengah, puncak. Tingkatan Master Alkimia dan Pemurnian Senjata. Tingkat 1-9. Tanda hubung, bumi, langit, ilahi. Setiap pil dan senjata yang menghasilkan petir kesusahan maka benda itu berada di tingkat langit ke atas. Itu juga memiliki beberapa jenis petir menurut tingkatan senjata dan pil tersebut. Bab 220. Kisah Cinta Bing Ye. Ada benar juga apa yang kamu katakan, ucap Bing Ying. Iya, itu terserahmu nak. Kami akan mendukung apa yang ingin kamu lakukan, ucap Bing Jin dengan tersenyum. Ingatlah, sekte ini keluargamu, apa yang akan kamu lakukan kami akan menanggung semuanya bersamamu, jadi lakukan semua yang ingin kamu lakukan, karena kami percaya padamu, jelas Bing Zentian dengan tersenyum penuh kasih kepada Lin Tian. Bagi mereka Lin Tian sudah seperti anak, karena selama ini merekalah yang melatih dan yang paling sering bersama Lin Tian, dan mereka lebih jelas tentang sifat dan kelakuan Lin Tian selama ini. Terima kasih, aku tidak akan membuat malu leluhur dan sekte yang telah merawatku ini, ucap Lin Tian dengan pipinya sudah sedikit basah karena air mata sendiri. Kami pergilah, serahkan masalah Raja Yimo dengan kami,
dan juga kami percayakan tentang benda itu kepadamu. Jangan biarkan orang lain mendapatkannya, ucap leluhur Bing Zentian dengan serius. Aner mengerti, kalau begitu aku pamit, ucap Lin Tian memberi hormat kepada mereka. Ia pergilah. Lin Tian mengangguk berbalik dan pergi meninggalkan mereka berlima di tempat itu. Setelah Lin Tian pergi mereka saling pandang dan sedikit menghela nafas. Elemen esnya mungkin sangat sulit dikendalikan di dunia ini, ucap Bing Lao. Iya, hanya pergi ke dunia dewa dia dapat menemukan cara mengendalikannya, ucap Bing Zentian. Tapi kalian tahu, setelah dia mendapatkan benda itu juga dia tidak akan naik, pasti dia akan memastikan kita semua aman baru dia akan pergi dengan sukarela, ucap Bing Jin sedikit menghela nafas mereka semua juga tidak bisa berkata apa-apa. Jika dunia biru ini sudah terhubung dengan dunia dewa maka Lin Tian bisa sepenuhnya meleburkan inti dari harimau putih yang adalah orang yang merawat dia sebelum mereka. Tapi karena dunia mereka terkunci hal itu tidak mungkin, dan kemungkinan bahwa dia akan terus diserang oleh petir kesengsaraan sangat pasti, maka dari itu Lin Tian tidak memurnikan inti iblis dari ibu harimaunya dulu. Sudah, aku besok akan pergi menemui Paman Long bersama saudari ketiga, kalian tinggal di sekte. Coba perhatikan gerak-gerik mencurigakan seluruh orang nanti, ucap Bing Zentian. Baik, Lin Tian berjalan keluar dari tempat leluhur tua, dia pergi menemui Bing Ming dan Bing Ye untuk memberikan penghormatan. Setelah itu saat dia sedang dalam perjalanan menuju ke aula utama dia bertemu dengan tetua kedua yang baru selesai memberikan tempat tinggal untuk sekte es. Tetua aku tidak percaya kalau sekte kita baik hati memberikan tempat tinggal sementara untuk sekte es, ucap Lin Tian bercanda. Nak, bukankah itu karenamu, ucap tetua kedua. Iya tapi apa tidak masalah. Jika para sekte lain tahu bahwa sekte es dapat tempat tinggal di sekte kita maka mereka akan cemburu, ucap Lin Tian. Tentu saja tidak masalah, apa kamu tidak tahu sekte kita dan sekte es memiliki hubungan baik? Aku bisa memberitahumu rahasia kecil, ucap tetua kedua tiba-tiba memelankan suaranya. Apa itu? Tanya Lin Tian mendekatkan telinganya ke tetua kedua saat terbang. Dia tentu ingin tahu alasan pasti kenapa Sekte Es bisa mendapatkan. Dulu leluhur Bing Ye pernah menyukai salah satu tetua Sekte Es dulu saat di zaman leluhur Bing Ye, ucap tetua kedua. Lin Tian hampir jatuh saat terbang setelah mendengar itu. Dia tidak pernah menyangka kalau kakeknya Bing Ye mempunyai pengalaman cinta bersama leluhur Sekte Es. Lalu kenapa mereka tidak bersama? Tanya Lin Tian bingung. Tetua Sekte Es itu mati saat di Laut Kematian karena dia ingin menolong murid-muridnya saat itu, ucap tetua kedua sedikit menghela nafas. Laut Kematian, menolong murid, Lin Tian sedikit kaget. Sebenarnya tetua itu tidak ingin pergi ke sana, tapi dia tidak ada pilihan karena sedang dikejar oleh beberapa orang misterius berjubah hitam saat itu, akibatnya dia masuk ke dalam laut itu, ucap tetua kedua. Kenapa dia kita kan mati? Tanya Lin Tian bingung. Karena bola jiwanya hancur dan juga tubuhnya ditemukan di pulau tidak jauh dari tempat berbahaya itu, ucap tetua kedua. Lalu apa yang dilakukan leluhur? Tetua kedua menjelaskan apa yang terjadi saat itu, leluhur Bing Ye sendirian keluar mencari siapa mereka, begitu juga Sekte Es. Bahkan leluhur Bing Ye juga memberi perintah kepada tim khusus untuk menyelidiki hal itu. Di saat itu leluhur Bing Ye menemukan sebuah percakapan tentang tetua itu secara tidak sengaja dari salah satu seseorang di restoran yang sedang mabuk. Lalu leluhur Bing Ye memaksa dia berbicara, dan dia tahu kalau orang itu berasal dari sekte tingkat 1 di benua barat saat itu. Akhirnya leluhur pergi ke sekte itu menanyakan kenapa mereka melakukan hal itu, karena takut akan marah dari leluhur, pemimpin sekte tersebut menceritakan kenapa mereka memburu tetua sekte es. Dan setelah tahu bahwa mereka diperintahkan oleh salah satu tetua yang cemburu kepada dirinya, leluhur mengamuk dan menghancurkan sekte itu. Lalu dia mengamuk ke sekte es, dan meminta memberikan wanita yang menjebak tetua itu. Tentu Master Sekte Es ingin tahu alasannya, tapi setelah tahu seluruh tetua di sana sangat marah dan ingin membunuhnya tapi leluhur mereka meminta dia yang membunuh wanita itu. Wanita itu pun tidak menyangka kalau leluhur Bing Ye memiliki rasa kepada tetua tersebut. Penyesalan ia datang terakhir, dia memohon agar mengampuni nyawanya tapi tentu leluhur tidak peduli, dia membunuhnya langsung di depan para tetua Sekte Es tanpa ada ampun. Lalu sejak itu untuk penyesalan dari Bing Ye Sekte mereka sangat dekat dan jarang ada perselisihan. Aku tidak menyangka leluhur punya masalahku seperti itu, ucap Lin Tian agak sedih. Iya begitulah, ayo masuk, aku yakin mereka semua masih berdebat,
Jika diteruskan mungkin 1 bulan ini tidak akan menghasilkan apapun, ucap tetua kedua. Mari paman kedua, ucap Lin Tian mengikuti di belakang tetua kedua. Di dalam ruangan, seluruh tetua hadir di sana, dan mereka masih berdebat tentang rencana acara di 1 bulan lagi. Itu karena merekalah pemimpin acara tersebut, karena itu mereka juga harus berhati-hati agar tidak membuat sekte mereka malu. Bahkan Bing Yang dan Lao Lu juga berdebat keras, termasuk Lin Hao. Di saat Lin Tian masuk bersama tetua kedua, dia tidak percaya mendengar betapa berisiknya tempat tersebut, bahkan dia yang biasanya tenang agak sakit kepala melihat hal itu. Benar-benar merepotkan bukan? Ucap tetua kedua ke arah Lin Tian. Iya, aku tidak menyangka bahkan hal seperti ini akan terjadi di sini, balas Lin Tian. Bersambung.